Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Sobat Arikin TV dimanapun berada, kali ini kita akan membahas tentang kehidupan dunia ini. Bagaimana sebenarnya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Hadid ayat 20. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takatsur fil amwali wal aulad kamasali ghaisin a'jabal kuffar nabatuhu summa yahiju fatarahu musfarras summa yakunu khutama wa fil akhirati azabun syadid wa maghfiratun minallah wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hadid ayat 20 ini, ketahuilah kata Allah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurauan belaka, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan. Seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman-tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhoannya. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan belaka atau kesenangan palsu belaka. Nah, Sobat Arikin TV, dari surah Al-Hadid ini ada buku saya baca yang sangat bagus. Di dalam buku ini menceritakan bagaimana perjalanan mengibaratkan perjalanan hidup manusia ini tidak ubahnya bagaikan kisah penyelam mutiara. Seorang penyelam mutiara dalam melaksanakan tugasnya selalu dibekali dengan tabung oksigen yang terpasang di punggungnya. Pada saat ia menyelam atau terjun ke air, ke dasar lautan, awalnya niatnya bulat ingin mencari tiram mutiara sebanyak-banyaknya. Tapi begitu ia berada di bawah permukaan laut, ia mulai lupa pada apa yang harus ia cari. Ia mulai lupa dari rencananya semula. Kenapa? Ternyata pemandangan di laut sangat mempesona. Bunga karang yang melambai-lambai seolah-olah memanggilnya. Ikan-ikan hias berwarna-warni yang saling berkejaran dengan riangnya membuat terpana. Ia pun lalu terlena ikut bercandaria, melupakan tugasnya semula untuk mencari tiram yang mutiara yang berada jauh di dasar laut sana. Hingga pada suatu saat, dia terkejut manakala disadarinya oksigen yang berada di punggungnya tinggal sedikit lagi. Timbullah rasa takutnya. Tak terbayangkan olehnya bagaimana kemarahan majikannya kelak bila ia muncul ke permukaan tanpa membawa tiram mutiara sebanyak yang diharapkan. Maka ia dengan tergopoh-gopoh, ia pun berusaha mencari tiram mutiara yang ada di sekitarnya. Namun sayang, 1000 kali sayang, kekuatan fisiknya sudah melemah. Energinya pun sudah terkuras habis bercandaria dengan keindahan alam bawah laut tadi. Oksigennya pun tinggal sedikit lagi. Akhirnya isi tabung oksigennya yang benar-benar kosong tadi, yang hampir habis tadi,
dengan seadanya, sehingga walaupun tiram mutiara yang diperolehnya sangat sedikit, ia mau tidak mau harus muncul ke permukaan. Nah, malangnya lagi, karena tergesa-gesa, dia tidak sempat mengikat kantongnya dengan baik. Sehingga ketika tersenggollah ikan yang berjalan, berseliwar-seliwar di sampingnya, tiram mutiara yang sudah didapatnya dengan susah payah itu tadi, sebagian tertumpah keluar, jatuh kembali ke dasar laut. Kemudian dia pun naik ke permukaan. Di permukaan, bajikannya telah menunggu begitu lamanya. Begitu dilihatnya isi kantong si penyelam tidak berisi tiram mutiara sebagaimana yang ia harapkan, maka tumpahlah caci makinya. Dan saat itu juga si penyelam dipecatnya tanpa pesangon sedikit pun. Nah, tentu saja bisa kita bayangkan bagaimana gundahnya perasaan si penyelam tadi. Sobat Arkin TV, rahimakumullah dimanapun Anda berada. Dengan rasa penuh penyesalan tentunya, si penyelam berusaha meminta kesempatan ulang untuk menyelam kembali. Tuhan, izinkanlah aku untuk menyelam kembali. Pasti aku akan mencari tiram mutiara sebanyak-banyaknya. Itulah kata si penyelam kepada majikannya. Namun tentunya majikannya dengan tegas menolak. Percuma engkau aku beri kesempatan. Ternyata engkau hanya pandai membuang waktu atau membuang oksigen yang kuberikan saja. Nah, Sobat Arkin TV, kisah ini tentunya amat mirip dengan perjalanan kehidupan manusia di dunia ini. Tabung oksigen adalah lambang jatah umur kita. Adalah lambang jatah usia kita yang diberikan Allah. Tiram mutiara mengibaratkan pahala yang harus kita kumpulkan di dunia ini. Dan tiram mutiara yang tumpah tadi mengumpamakan pahala yang hilang karena sebab ria, sombong, dan lain sebagainya yang kita lakukan di dunia ini. Sedangkan keindahan yang ada di dalam lautan tadi melambangkan godaan-godaan kenikmatan duniawi dengan harta, tahta, dan wanita. Sobat Arkin TV, marilah kita introspeksi diri kita. Sudah cukupkah tiram mutiara yang kita peroleh? Sehingga bila suatu saat kita harus muncul ke permukaan menemui majikan kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah ia ridho menerima kita? Apalagi ia telah berfirman di dalam surah Al-Ankabut ayat 64, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwun wa la'ibun wa innad daral akhirah lahiyal hayawanu law kanu ya'lamun." Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidaklah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan main-main. Sungguhnya akhirat itulah yang sebenar-benarnya tempat kehidupan. Untuk itu, dalam kesempatan yang singkat ini, mari kita renungkan si penyelam tiram tadi. Kita ibaratkan kita di dunia ini, kita dikasih Allah umur, kita pergunakan hanya untuk bersenda gurau, hanya untuk bermain-main, untuk mengumpulkan harta, tahta, dan wanita yang dikatakan Allah tadi. Mari kita kumpulkan amal ibadah kita dengan sebanyaknya. Dan jangan kita hancurkan ibadah yang kita lakukan di dunia dengan beria. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya ria saja. Hanya untuk dilihat manusia saja. Bukan hanya untuk Allah belaka. Kalau itu yang terjadi, maka ibarat mutiara yang kita ambil tertumpah habis. Maka pahala yang kita dapatkan hangus terbakar dengan ria yang kita lakukan. Mari kita ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar pahala-pahala yang kita kumpulkan cukup untuk bekal kita di akhirat nanti, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi kita. Dengan ridhonya tentunya kita harapkan di akhirat kelak kita dapat
ditimbang amal ibadah kita dengan sebaik-baiknya, dan dimasukkan ke surganya Allah dengan rahmatnya dan ridhonya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan cerita yang singkat ini dapat bermanfaat buat Sobat Arifin TV sekalian, wabil khusus kepada diri saya sendiri. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita. Sekali lagi saya katakan, la haula wa la quwata illa billah. Mari kita selalu berdoa kepada Allah. Semoga Allah senantiasa memberikan petunjuk dan hidayahnya kepada kita untuk dapat menjalani hidup dan kehidupan di dunia ini dengan sebaik-baiknya. Billahi taufiq wal hidayah, wa bihi nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.